kali ini saya akan mendampingi atau mengantar pengersa dalam menunaikan tugasnya sebagai peserta pemberdayaan program Gubernur Jawa Barat, yaitu program Satu Desa Satu Hafid. Dan inilah yaitu untuk menjalankan tugas rutin, yaitu mencetak para hafid dan hafidhah khususnya yang ada di Jawa Barat. Dan tempat tugas beliau adalah di Desa Kutanegara, Tegalega, Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel. Ini sekitar berapa kilo dari Kecamatan Kelari? 23 kilo dari Kecamatan Kelari. Kalau Kelari yang terhubung dengan pusat. Nah, seperti inilah salah satu trek jalannya menuju tempat tugas. Ini masih ada puluhan kilo lagi menuju tempat tugasnya. Berat memang, karena bukan hanya masalah trek jalannya, tetapi tanggung jawab yang diamanahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pengurus wilayah Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat yang harus kami emban dan kami laksanakan dengan berusaha sebaik-baiknya. Sengaja video ini di-share adalah untuk memberikan pengalaman dan gambaran atau visual tentang suka dan duka daripada para peserta program Satu Desa Satu Hafid, terutama dalam pemberdayaan. Dan tentunya bahkan ada yang lebih sulit lagi, treknya atau jalannya menuju tempat lokasi dari rumahnya. Dan ini perlu juga mendapat perhatian dari para otoritas yang berwenang, bahwa di lapangan memang tidak semudah seperti di atas kertas. Di lapangan itu sangat banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi, ataupun ganjalan-ganjalan yang memang secara natural setiap tempat itu mungkin berbeda-beda situasi dan kondisinya, dan juga perlakuan daripada atau penerimaan daripada pemerintah yang berwenang. Ya, belok. Ini belok ke 7 kilo ke daerah kiri, masuk ke pedalaman, jalannya sempit sekitar 7 kilo dari sini. Nah, seperti inilah gambaran nyata, ya, gambaran nyata fakta di lapangan para peserta pemberdayaan Sadesa Provinsi Jawa Barat. Kami di sini di Kabupaten Karawang memang sangat variasi medan yang harus ditempuh oleh para peserta Sadesa tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol. Nah, seperti ini lagi nih, masuk ke kebun. Di kebun-kebun. Kalau di Karawang memang agak sudah semakin sedikit, ya, tanah atau lahan yang seperti ini. Ini salah satunya di sini masih sangat terjaga. Nah, ini masih banyak pohon-pohon besar, sementara di daerah sedikit perkotaan di Karawang sudah jarang ditemukan pohon-pohon besar seperti ini. Nah, ini pinggir sebelah kiri Citarum, Kali Citarum. ya, Kali Citarum. Tapi kalau malam nih kayaknya agak serem juga nih. Ngeri coy. Ngeri-ngeri sedap. Para pemirsa sekalian bisa menyaksikan langsung, masih banyak pohon pisang. Oh, kali itu jalan. Masih banyak pohon pisang. Nah, seperti ini jalannya nih. Waduh. Kalau saya sih sepertinya nggak sanggup. Tapi demi kecintaan terhadap Al-Quran, para
peserta desa termasuk pangarsa ini ngabelaan lah insya Allah da ngalap berkahna Al-Quran muga kalian mugi jantan kabarokahan. Nah kita lihat lagi di sebelah sana, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Di Kerawang ini jarang yang seperti ini. Aduh, mantap nih. Pokoknya ngeri-ngeri sedap. Dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada jalannya naik mudun turun luar biasa. Mudun sempit tapi jalannya mah rada lumayan seperti ini masih ada sedikit pesawahan ya. Nah, di sini juga ada pesawahan, ada naik lagi. Masuk hutan ya, masuk hutan. Kalau saya sih baru pertama kali kesini, ini masuk hutan ini termasuk hutan ya. Kalau di Kerawang sih aneh. Nah, ini hutan nih, luar biasa. Waduh, Masya Allah. Sebagai bentuk laporan juga kepada para pengurus atau pimpinan cabang Jamiyatul Qurra wal Hufadz Kabupaten Kerawang bahwa para peserta ini medannya sangat berbeda-beda. Ya, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang super jauh, ada yang super sulit bahkan. Kita sama-sama saling berjuang saja demi kecintaan kita kepada Al-Quran. Mamanawian diangkan jantan kula warga Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Masya Allah. Saya berkesempatan diajak Pak Pangarsa untuk ikut supaya menyaksikan suka duka daripada para peserta sadesa. Pak Kiai manawi aya nu bade didugikeun tentang sadesa sambil jalan saja. Inilah adanya dari sebuah perjalanan menuju tempat di mana bertemunya para calon hafidz dan kami atas pemberdayaan dari dengan wasilah JKH ini ya, kami sangat gembira dengan sebuah perjalanannya juga, sekalipun emang itu adalah agak sulit dan karena emang jauh, tapi akan lebih bahagia lagi dengan adanya anak-anak para peserta. Dan mungkin sedikit ini juga penting juga nih, dan agak kondisi jalannya ini. Kepada para otoritas yang berwenang di bidang perbaikan infrastruktur ya, jalan supaya lebih merata lagi. Ini agak miring ya, miring bisa dilihat pemirsa sekalian. Lihat nih miring ini. Pedalaman. Agak susah ini, mobil juga miring. Monggo dilanjut Pak Kiai. Ya, lebih bahagia lagi dengan anak-anaknya yang emang mau untuk belajar dalam rangka mencapai khairukum
begitu saja. Nah, ini jalannya naik lagi nih, naik lagi. Tuh, bisa dilihat tuh, jalannya seperti ini. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar memberitahukan saja. Karena pemanfaatan ruang publik di media bagi masyarakat sudah sangat terbuka, maka barangkali oleh para otoritas yang berwenang belum tersentuh atau belum terekspos, maka ini juga sebagai kabar atau input bagi para pemangku kebijakan untuk lebih meningkatkan lagi kemajuan-kemajuan. Ini mah jalan satapak ini ya. Iya. Tegalega itu adalah ujung Karawang, desa ujung Karawang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Nah, ini bisa dilihat lagi nih. Jatiluhur. Itu Jatiluhur? Iya. Indah Barat. Indah Barat Purwakarta. Iya. Seberang Citarum ke Purwakarta masuknya. Oh iya, jadi pemirsa sekalian, tempat tugas Pak Pangarsa ini adalah di ujung ya, di ujung daerah ujung Kabupaten Karawang yang hampir berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Ya memang cukup jauh dari kediaman beliau untuk menempuh lokasi di mana tempat tugas yang diamanahkan oleh PWJKIH Provinsi Jawa Barat kepada beliau cukup jauh juga. Artinya memang satu medannya tidak mudah dan juga tempatnya cukup lumayan jauh karena berada di ujung kidul berarti. Ujung kidul ya, berbatasan dengan Purwakarta. Ini bisa dilihat lagi nih, Masya Allah. Saya najak lagi dan hutan. Nah, ya jadi luar biasa ini. Mungkin jalan yang sudah dicor kesininya, kesananya sudah tidak atau belum dicor. Mudah-mudahan segera dicor, tapi mungkin bahannya ini kualitas. Waduh, Bismillah, Allah. Barangkali dari daerah-daerah yang lain, di kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di ini arah Sanggabuana. Nah, ini ke sini arah Sanggabuana, Gunung Sanggabuana, gunung salah satu yang sangat legendaris ya di Kabupaten Karawang. Nah, ini sudah mulai masuk ke daerah Tegalega, desa Tegalega, dengan kehidupan yang barangkali masih terjaga kesederhanaannya. Tapi di situ aya bekonya, berarti arek dijieun. Kereta cepat. Oh, ada proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat masuk ke sini. Motor oge Pasaria. Motornya bagus-bagus tuh, motor yang memang
khusus untuk trek di pegunungan. Kami lanjutkan. Kami yakin di beberapa daerah di kabupaten lain yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat mungkin lebih daripada ini, ya, jalan menuju tempat tugasnya bagi para peserta sadesa, para kiai, para asatid, para ajengan, para hafidh dan hafidhah untuk menjalankan tugasnya. Tapi kalau di Kerawang memang ini termasuk yang cukup berat, ya. Kalau di Kerawang ini termasuk medan yang cukup berat karena kebanyakan daripada para peserta yang lain, satu, walaupun jauh tapi jalannya tidak seperti ini dan masih berada di perkotaan. Mudah-mudahan dengan kami membagikan video ini menjadikan suatu kenikmatan tersendiri atau hiburan tersendiri. Kenapa disebut hiburan? Karena bagi kami, mungkin bagi para pencinta Al-Quran, ya, iya, sangat bukan masalah honorarium, ya, walaupun kami tidak munafik, itu kami sangat membutuhkan, tetapi ada kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak bisa dihargakan dengan sebuah nominal. Hanya Allah yang kami berharap kepada Allah untuk kemudahan-kemudahan dan menjalankan tugas ini, insya Allah. Kita nanti review ke lokasinya seperti apa, ke lokasi tempat atau madrasahnya. Jangan lupa bagi para pemirsa sekalian yang menonton video ini untuk tetap mendukung channel kami supaya terus berkembang dan eksis, supaya cepat tembus 1.000 ya, 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Jangan lupa di klik like, subscribe dan komen, dan juga bagikan share ke media sosial yang Anda punya. Nanti kita lanjutkan lagi di tempat gambaran tentang lokasi yang tempat mengajar sadesa. Assalamualaikum. Semangat diajarnya ya. Para pemirsa sekalian, saat ini saya berada di dalam ruangan madrasah, tempat menimba ilmu para anak-anak yang menyatu dengan musola, ya, yang menyatu dengan musola. Seperti ini keadaannya, sengaja saya visualkan untuk agar supaya para pemangku kebijakan, para pejabat, para pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk lebih tersentuh lagi membangun ruang-ruang publik atau fasilitas publik, baik yang ada hubungannya dengan sosial kemasyarakatan maupun tempat menimba ilmu anak-anak di bidang keagamaan. Seperti ini tempat mengaji anak-anak yang sekaligus juga sebagai tempat program Satu Desa Satu Hafidh itu dilaksanakan. Untuk yang bertugas di sini, pangarsa yang tadi, yaitu di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel.
Karawang Ujung yang berdekatan dengan Purwakarta. Nah, seperti ini. Ya. Mudah-mudahan tempatnya barokah, bermanfaat dunia dan akhirat untuk mencekal atau mencetak para generasi Al-Quran, para hafidh ini, calon-calon hafidh nih. Masya Allah, anak-anaknya semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan ada kaum dermawan atau warga masyarakat sekitar, siapapun, kaum muslimin wal muslimat yang mempunyai kepedulian tentang keberadaan tempat-tempat atau sarana-sarana pendidikan Islam, terutama yang ada di pinggir-pinggir perkotaan, yang ada di pedalaman, untuk lebih diperhatikan lagi agar supaya tempatnya lebih representatif dan lebih memadai. Insyaallah saya doakan mudah-mudahan para pemirsa, para subscriber saya dan juga siapapun yang menonton video ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya dan diberkahi kehidupannya, sehingga dimanapun kita tinggal, insyaallah kita mampu memberikan sedikit manfaat bagi lingkungan kita masing-masing. Nah, ini anak-anak. Nanti kita lanjutkan dengan wawancara dengan Kang Ajengannya yang mengelola madrasah ini dan menjadi tokoh agama di daerah sini. Insya Allah kita nanti minta nasihat ataupun minta pendapatnya, tanggapannya, responnya atau testimoni tentang kegiatan program Satu Desa Satu Hafidh. Insya Allah. Masih ada beduk. Beduk ini menjadi ciri. Para pemirsa sekalian, para penonton
Sebentar lagi kita akan meminta atau memohon pandangan ataupun testimoni dari Kang Ajengan anu gaduh madrasahna tempat program sadesa di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, ya. Sebuah daerah yang paling ujung di Kabupaten Karawang. Insya Allah nanti kita mintai sepatah dua patah katanya dari beliau, dan juga harapan, doa, kesan, dan pesannya, baik itu untuk para peserta sadesa ataupun para pemerintah atau otoritas yang berwenang, baik itu dari PW JKH-nya, PC JKH-nya, dan juga Pemprov Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini memberikan tugas amanat kepada para peserta sadesa, para hafidh-hafidhoh se-Provinsi Jawa Barat. Kita ikutin wawancaranya atau kesan dan pesannya dari Bang Arsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia untuk semuanya. Saya sebagai rakyat Desa Tegalega dan sekaligus pengasuh anak didik Madrasah Al-Fatah yang berada di Desa Tegalega mengucapkan salam kepada semuanya. Semoga ada dalam berkah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Allah. Singkatnya, semoga apa yang dilihat dan apa yang didengar menjadikan suatu acuan terbukanya hati semua orang yang merasa ingin diridhoi dan ingin selamat dari dunia dan akhirat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan dan saya menginginkan pesannya satu: setiap pengajar dan setiap yang belajar tabahlah dalam menghadapi suasana. Begitu pula pengajar, jangan terbawa arus, tenanglah dalam satu tujuan, fokuslah dalam melangkah, lihatlah anak didik agar dia bisa menggantikan penerus, bisa menjadi atau bisa menjadi penerus guru-guru yang telah tiada, dapat meneruskan desanya masing-masing, dapat meneruskan daerahnya masing-masing menuju ridho, menuju barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ilmu butalah hati kita, tidak bisa melihat barang siapa itu, barang siapa ini. Mungkin karena buta itu dapat mengambil hak milik orang lain, bukan benda semata, tapi kadang-kadang hak asasi orang lain, dan juga dapat melukai hakikatnya pada diri sendiri. Nah, semoga ini menjadikan acuan, jangan pantrang, jangan kita menyerah dalam keadaan. Saya di sini pengajar, sebenarnya hati nurani merasa sedih, merasa sakit melihat sarana belajar sedemikian adanya. Tapi saya tetap, yang menjadi acuan saya adalah mutu, kualitasnya, bukan tempat. Ya, walaupun begitu, semoga ada yang merasa tersentuh,
tersentuh hatinya melihat kondisi begini. Amin, amin. Karena apa? Seperti kita membeli telur, yang kita harapkan adalah isinya, tapi yang kita pilih adalah cangkangnya, luarnya, yang bersih, yang mulus. Walaupun itu tidak akan dimakan, tapi tetap cangkang itu yang pertama kita lihat. Sarananya itulah yang kita adakan. Semoga ajakan saya ini khususnya umumnya semuanya yang mendengarkan, yang melihat, merasa tersentuh dan bersatulah walaupun kita berjauhan. Semoga ini menjadikan nasihat umumnya untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Semoga ini menjadikan wasilah silaturahmi kepada yang melihat dan yang menonton. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pilih bade nambihan mangga. Terima kasih ke Pangesana Ajengan Soepo Rohman selaku tokoh agama masyarakat Tegalega yang pada saat ini keberadaannya di Kampung Narogtog, Jalan Batu Belah, Sanggahuana. Beliau adalah sebagai pemberi sarana, wabil khusus penyelenggaraan kami dalam membina para calon tahfidz, para calon hafid dan hafidhoh di desa Tegalega ini. Walaupun emang keberadaannya ini adalah yang sangat mengkhawatirkan sekali, keberadaannya dari sebuah sarana, tetapi dari sebuah kegiatan itu adalah hakikat dari sebuah madrasah. Hanya sebuah harapan kami, mudah-mudahan kami tetap dalam silaturahminya dan tentunya kami melangkah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya begitu saja. Ini sebagai naon ngaranna teh ramah tamah lain merenya. Nah, ini hanya sebagai naon ngaranna teh hanya kesan dan pesannya saja gitu kan. Kalaupun emang tidak mengerti, mudah-mudahan diberikan suatu pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Turun nuhun sakit. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para penonton dan para subscriber di channel saya, demikian perjalanan dari dari rumah menuju lokasi tempat pemberdayaan sadesa atau satu desa satu hafidz sebagai wujud dari pelaksanaan amanah yang diamanahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini salah satu program Bapak Gubernur Kang Emil atau Bapak Ridwan Kamil, sebagai wasilahnya itu pengurus wilayah atau pimpinan wilayah Jamiyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat yang mengembankan, menugaskan kepada para peserta sadesa, baik itu pemberdayaan ataupun beasiswa. Mudah-mudahan program ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dimudahkan segala urusannya, dan harapan kita adalah terus bermunculan para calon-calon hafidz dan hafidhoh yang insya Allah akan membumikan Al-Quran di bumi Nusantara ini, bil khusus di Provinsi Jawa Barat, bil khususnya lagi di Kabupaten Karawang. Dan bagi para penonton atau para pemirsa hamba-hamba Allah, tadi kita bisa memetik suatu pelajaran bahwa semangat
baik yang belajar ataupun yang mengajarnya harus tetap terjaga. Dan di samping itu pula bagi para pemerintah, para pemangku kebijakan, para pejabat, para otoritas yang berwenang untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di pasisian atau di pedalaman, ya, supaya pembangunan-pembangunan baik dari bidang infrastruktur ataupun dari sarana-sarana kegiatan sosial kemasyarakatan, apalagi sarana-sarana keagamaan, mudah-mudahan lebih diintenskan lagi, ya, diantos bantosan anak mangga ditingali ke lokasi seperti tadi kita melihat di dalam bahwa memang sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan daripada para pemerintah. Video ini dimaksudkan bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi memberikan inspirasi bagi semuanya, terutama bagi kaum muslimin wal muslimat, bagi pemerintah, bagi Jamiyatul Qurra wal Hufad, bagi kita semua. Pokoknya mudah-mudahan ambil yang sisi manfaatnya, sisi positifnya, dan buang dari sisi negatifnya. Apabila dari perjalanan video dari awal tadi sampai saat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa ya, supaya channel saya segera tembus tuh, dikasih pemandangan yang bagus. Ini bonsai Kang Ajengan luar biasa ini. Ini plus dengan manuk-manuknya, burung-burung kicau. Bantu terus ya pemirsa sekalian dengan cara like dan subscribe supaya segera tembus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Sugan weh gitu, memanawian ieu mah aya ridho ti Allah. Gitu. Insya Allah, terima kasih. Doa yang terbaik buat semuanya. Insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, lancar usahanya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, dan insya Allah kita doakan juga bagi bangsa dan negara kita agar segera kembali pulih kepada kehidupan yang normal, sehingga pembatasan-pembatasan yang diberlakukan sampai dengan saat ini segera berakhir, dan insya Allah kita semua akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing tanpa ada sekatan-sekatan dan pembatasan. Corona mudah-mudahan segera hilang dari bumi pertiwi ini. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kembali sehat, bisa meneruskan aktivitasnya insya Allah dengan pertolongan Allah dan doa yang terbaik dari seluruh rakyat dan masyarakat negara tercinta Republik Indonesia. A few moments later.
Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Endang Suhaya, pejabat Kepala Desa yang baru, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Pada hari ini saya menyambut kedatangan Bapak selaku petugas Sadesa Jawa Barat. Harapan saya ke depan semoga masyarakat Desa Tegalaga, terutama anak muda mudi, agar bisa membaca Al-Quran sampai hafal dan membacanya yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, terima kasih.